Well, halo hai Civitas UPI, selamat datang di UPI Podcast. Oh ya, by the way, perkenalin, nama aku Yosi, dan aku akan menemani Civitas UPI dalam program Bibir, Bincang-Bincang Ringan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengusung tema yang sangat spesial nih, terutama di kalangan perempuan Indonesia. Civitas UPI pastinya tahu kan kalau misalnya pada hari ini, tepatnya pada tanggal 21 April telah lahir seorang superhero dari Indonesia yang bernama Raden Ajeng Kartini. Nah, beliau ini merupakan seorang aktivis yang juga menyuarakan tentang kesetaraan hak perempuan. Maka demikian, untuk memperingati hari yang istimewa, kali ini aku bersama narasumber yang super keren-keren banget nih. Mungkin Civitas UPI pada penasaran kali ya? Langsung aja deh kita kenalan sama teteh cantik yang ada di depan aku. Hai, Teh Adel dan juga Teh Revi. Halo. Oke, mungkin teteh-teteh sekalian bisa langsung kenalan diri dulu ya ke Civitas UPI. Kayak siapa nih nama teteh dan dari mana gitu. Aku dulu ya. Boleh. Halo teman-teman Civitas UPI, nama aku Adel. Aku mahasiswa sastra Inggris tahun 2015. Oke, kalau Teh Revi sendiri? Aku Revi, aku dari Pendidikan Sosiologi 2016. Oke, keren. Kalau boleh tahu nih, kan teteh-teteh sekalian ini dari UPI gitu. Kan sekarang lagi pandemi juga ya, kita nggak bisa kuliah offline gitu. Ada nggak sih teteh kesibukan lain selain jadi mahasiswa gitu? Kalau Teh Adel sendiri gimana? Kalau aku sekarang selain jadi mahasiswa karena aku masih nunggu wisuda ya, aku ngurusin kerjaan aku juga sih. Aku sibuk bikin konten di Instagram, di YouTube aku, seputaran itu aja. Oke. Ya. Content creator ya, Teh? Iya, content creator. Waduh, sangat produktif ternyata. Kalau Teh Revi sendiri gimana nih? Kalau aku lagi di gerakan perempuan, lagi di jaringan. Jadi kebetulan 3 tahun atau 4 tahun ini aku sama teman-teman UPI yang lain lagi fokus di satu kolektif, satu organisasi namanya Reswara. Jadi Reswara itu kolektif yang concern di kekerasan seksual. Jadi di kampus gitu ya. Dan berjejaring juga sama kampus-kampus lain gitulah, kayak apa ya, kayak nongkrong ngobrol-ngobrol seputar gender, seputar perempuan kayak gitu. Oke. Ngisi diskusi juga kadang. Luar biasa ya, memang sangat mempresentasikan Kartini muda Civitas UPI ternyata teteh-teteh di sini. Kalau boleh tahu nih Teh, tadi kan Reswara ya namanya ya. Itu tuh dari kapan sih Teh ada di UPI kalau yang organisasi itu? 3 tahun yang lalu, 2018-an, 2018. sekitar bulan Agustus kalau nggak salah. Oh, Agustus ya. Berarti udah lumayan lama juga ya. Lumayan lama. Berarti sudah banyak yang dilakukan nih sama Teh Revi dan tim ya. Iya, bisa dibilang. Oke. Kalau Teh Adel sendiri kan content creator ya Teh. Kalau boleh tahu dari kapan nih Teh Adel menggeluti ranah itu gitu? Kalau untuk content creatingnya sendiri, aku mulainya itu dari 2014. Cuma aku kayak mulai aktifnya itu pas aku kuliah. Jadi mulai aktif dari aku masuk kuliah 2015-an tuh, 2015 sampai sekarang. Ya, kayak gitu. Oke. Berarti udah lama juga ya Teh kalau Ya. jadi content creator. Sekitar 5 tahun ya? 6 deh kalau dari 2014. 6 ke 7. Oke, kan berhubung sekarang itu lagi Hari Kartini ya Teh. Kalau menurut Teteh sebagai seorang Kartini muda nih, apalagi Teh Adel kan influencer gitu ya. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan sama Teh Adel dan juga mungkin influencer-influencer lainnya gitu di masa sekarang ini sebagai seorang Kartini muda? Kalau Kartini muda itu definisinya kayak apa sih? Kayak- Kalau dari Teh Yosi. Oke, kalau menurut aku tuh kayak ya sosok-sosok Teteh ini gitu yang kayak sangat mempengaruhi orang itu dengan hal-hal yang mungkin orang-orang lain nggak lakuin. Kalau misalnya Teh Adel kan seorang influencer ya, mungkin Teh Adel, aku tuh sering tahu ngelihat Instagramnya Teh Adel yang kayak suka ngasih informasi tentang hair care routine, stylist watches, juga tentang informasi film. Menurut aku di situ adalah Teh Adel sebagai seorang Kartini gitu. Karena kan mungkin definisinya berubah ya seiring berjalannya waktu gitu kan. Kalau dulu kalau Raden Ajeng Kartini mungkin lebih kayak mereka itu lebih apa ya namanya, kayak berbeda lah dengan kita yang sekarang, udah zamannya juga berbeda digital gitu. Nah mungkin kalau Teh Adel sebagai seorang content creator seperti itu yang aku lihat sih, jadi kayak memberikan informasi kepada perempuan-perempuan lainnya terkait hal-hal yang Teh Adel lebih tahu gitu. Oke. Mungkin ada kayak kalau dari Teh Adel sendiri, oh iya emang sih aku kayak gini atau gimana gitu? Kalau aku sendiri, aku tuh sebenarnya di luar creating konten soal beauty ya, soal yang tadi Teteh Yosi sebut kayak hair care routine, terus film dan juga makeup, skincare kayak gitu. Aku lebih concern ke beauty standard. Jadi itu
Aku tuh sering banyak bikin konten di Instagram aku, di YouTube aku sering ngajak ngobrol. Mungkin kalau misalnya Teh Revi buat sebuah platform baru nih, namanya Reswara, bikin akun baru. Nah, kalau aku ngajak ngobrol audiens aku soal feminisme, soal kesetaraan gender, emansipasi perempuan, beauty standard, patriarki kayak gitu. Karena kebetulan aku di kuliah itu fokusnya emang feminisme, dan aku kemarin ambil skripsi pun temanya beauty standard. Jadi aku kayak seneng aja gitu bagi-bagi dalam lingkup formal, informal. Kalau misalnya definisi aku soal Kartini Muda tuh lebih apa ya, lebih pengen kasih tahu nih teman-teman, terutama teman-teman yang perempuan, gini loh, kita itu perempuan hari ini tuh kayak gini loh gitu. Kita itu sekarang ada di sini atas perjuangan teman-teman yang lain juga, yang terdahulu kita, yang sekarang berjuang sama kita, dan kita juga harus ikut berjuang nih, memperjuangkan apa-apa yang belum kita dapat, atau apa-apa yang harus kita dapat kayak gitu loh. Gitu, lebih ke begitu. Benar-benar keren ya, berarti kayak ngasih informasi tentang apa yang Teh Adel tahu juga kan, dan biar yang lain juga concern tentang hal itu gitu kali ya Kak. Keren banget. Kalau Teh Revi sendiri gimana di Reswara? Wih, pastinya udah banyak aksi-aksi yang dilakukan atau gimana nih Teh di Reswara? Kalau aku sih lihatnya Kartini sebagai feminis dulu ya, dan memang erat kaitannya dengan perlawanan perempuan. Jadi memang dulu Kartini melawan adat kan, dimana kan dia dipaksa gitu untuk menikah gitu, untuk tidak bisa menentukan pilihannya. Nah sekarang menurutku setiap perempuan di zaman sekarang memiliki tantangan yang berbeda-beda, dan memang perlawanannya juga beda-beda. Contohnya mungkin kita di kampus ya sering banget gitu ya masuk ke kita tentang kekerasan seksual gitu, bagaimana perempuan tidak merasa aman di publik, di kampusnya sendiri, seperti itu. Jadi ya menurutku Kartini Muda adalah sama seperti Kartini lama, tapi memang perlawanannya yang beda. Kartini dulu sebenarnya apa sih intinya kan dia ingin berekspresi seperti itu kan, dia ingin mengekspresikan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Dan sekarang ya Kartini Muda ya sama, jadi bagaimana kita bisa mengekspresikan apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin dapat, tapi dengan perlawanan yang berbeda sesuai sama zamannya kayak gitu. Wah keren banget nih. Tapi tentunya kalau misalnya bergabung dengan organisasi seperti itu kan ada suka dukanya ya Teh ya, kayak ada perjuangan yang perlu dilewati gitu. Nah kalau buat Teh Revi sendiri, suka duka dan pengalaman pada saat mengikuti kegiatan di organisasi itu apa sih Teh? Karena memang apa ya, patriarki ini kan sangat merugikan, khususnya merugikan perempuan gitu, dan memang banyak tantangan-tantangan yang dialami oleh perempuan sendiri. Contohnya saat kita aksi atau saat kita memakai baju yang kita inginkan, ya kadang ya aku gitu atau teman-temanku dapat catcall dari yang lain gitu ya, padahal kan itu adalah hak kita juga sebagai perempuan kayak gitu. Terus dalam pengambilan keputusan dalam beberapa isu, kadang isu perempuan dijadikan isu yang sampingan daripada isu yang lain. Itu menjadi tantangan kita untuk ya kita lihat bahwa memang perempuan ternyata banyak tantangannya, banyak rintangannya kayak gitu. Di organisasi juga sama gitu. Kayak dibandingin organisasi laki-laki, mungkin organisasi perempuan yang lebih banyak tantangannya, karena kan kita menghadapi KS kayak gitu kan. Terus ya beberapa anggota juga kan penyintas kekerasan seksual, yang mana kalau baca aja kan sangat sangat rentan untuk ke-trigger gitu ya, untuk drowning lagi, untuk pengalaman tubuhnya kerasa lagi kayak gitu. Jadi ya itu sih dukanya paling kayak gitu. Dan aku juga sebenarnya penyintas itu, jadi ya itu kadang kalau mengadvokasi atau dapat curhatan dari yang lain, kadang nangis gitu, kadang yang bener-bener gak bisa, kadang ya udahlah pengen berhenti aja di ini, tapi ya gimana gitu kan. Kayak gitu sih, kayak kerasa gitu ya kan, sebagai seorang perempuan tuh emosional pengalaman gitu. tubuh perempuan kan sangat mikroskopis ya, menurut aku sangat-sangat detail, dan memang setiap perempuan mempunyai pengalaman tubuhnya masing-masing kayak gitu. Oke, wah luar biasa banget sih Sivitas UPI, kita bisa mendengar langsung nih dari Teteh yang kebetulan masuk ke dalam organisasi yang bernama Reswara gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan udah dari Teh Revi, aku pengen dengar nih kalau misalnya dari Teh Adel sendiri gitu. Kira-kira hal yang didapatkan dari keikutsertaannya Teh Adel sebagai content creator, ataupun yang tadi Teh Adel udah bilang itu apa sih? Kayak mungkin Teh Adel merasa, oh aku menjadi lebih punya confidence nih untuk ngomong depan publik, atau jadi apa gitu Teh? Aku merasanya yang selama ini aku dapetin, aku merasa ada orang yang satu pengalaman sama aku. Misalnya kalau aku lagi ngobrolin, tadi kan kata Teteh ada penyintas seksual, terus kita juga suka buka open discussion penyintas seksual lainnya.
Terus kalau misalnya aku buka diskusi, ini contoh aja ya, kalau misalnya aku buka diskusi soal kekerasan seksual, aku utarain kalau aku juga penyintas, aku utarain kalau ini tuh termasuk pelecehan seksual, kekerasan seksual, kayak catcall, yang sering banget dipandang sebelah mata, kan sering banget tuh, karena kita kan hidup di lingkungan yang patriarkis. Catcalling itu dianggap itu mah biasa, nggak usah baper, lagian pakai baju kayak gitu kan, kayak gitu kan sering banget digituin kan ya, perempuan tuh selalu disudutkan. Nah kebetulan audiens aku itu 97% sekitaran segitu tuh perempuan semua, jadi banyak banget yang punya pengalaman sama. Jadi kalau misalnya aku buka open discussion kayak gitu, terus aku reshare lagi, aku diskusi lagi, banyak banget yang terbantu. Dan aku kayak misalnya aku bisa kasih saran atau aku bisa kasih tips, aku bisa kasih kayak media untuk mereka mengeluarkan apa yang selama ini mereka pendam. For somehow mereka itu bisa mengeluarkan sedikit luka mereka gitu lah, sedikit berbagi sama teman-teman yang lain, meskipun emang nggak bisa kayak mengatasi masalah mereka secara sepenuhnya, tapi dengan cerita, dengan speak up itu kan kita udah bisa sedikit meringankan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi aku merasanya lebih ke sharing and support each other kayak gitu sih dapetnya, lebih ke supporting. Women support women ya Teh ya. Pakai tagar tuh. Iya bener banget emang. Jadi kalau misalnya kita itu punya sesuatu yang dipendam emang harus diutarakan ya Teh. Iya. Mungkin dengan bercerita seperti itu bisa melegakan bagi mereka yang mungkin pernah merasakan hal yang tersebut seperti itu gitu kali ya. Tapi aku penasaran nih sebenarnya gitu. Kalau Teh Adel tuh kan pertamanya mungkin kayak content creator, kayak ngasih tahu tentang informasi yang ya tadi kayak aku bilang gitu kan, tentang yang perempuan kayak ada hair care itu segala macam gitu, ada tentang kayak fashion juga gitu kan ya kalau Teh Adel. Nah, kok Teh Adel bisa kepikiran gitu tiba-tiba kayaknya aku pengen deh mengemukakan pendapat aku tentang feminisme ataupun tentang kesetaraan gender perempuan itu. Tiba-tiba itu dapat inspirasi atau gimana, apa emang Teh Adel tuh pengen gitu? Awalnya iya pengen, karena itu sebenarnya platform aku itu lebih ke apa yang aku share, yang apa yang aku suka aja sih, apa yang lagi aku geluti gitu. Kebetulan aku emang passionate di beauty gitu, kayak hair care yang tadi Tata bilang makeup, skincare, aku passionate. Dan aku juga passionate di kesetaraan gender, emansipasi perempuan. Itu dua hal yang aku lagi geluti gitu. Jadi aku memanfaatkan platform aku, audiens aku buat berbagi yang kayak gitu. Jadi inspirasinya dari mana ya? Karena aku suka aja dan aku merasa itu adalah sesuatu yang sebenarnya urgent gitu, harus dibicarakan gitu. Oke, jadi kayak I love what I do gitu ya Teh ya. Jadi kalau misalnya aku suka aku lakuin. Kalau Teh Adel mungkin seperti itu ya. Iya, lebih ke kayak gitu. Oke, thank you ya Teh. Kalau misalnya Teh Revi sendiri gimana nih? Mulai masuk ke dalam organisasi Reswara itu apakah karena ada informasi dari teman atau kayak kayaknya aku harus seperti ini deh gitu. Gimana nih kalau Teh Revi? Kalau aku sih sebenarnya dari pribadi sendiri, karena aku penyintas, terus sempat dengar gitu ya beberapa curhatan dari temen, mereka penyintas juga dan memang beberapa kesulitan yang ini kayaknya gue nggak bisa diem aja deh gitu, harus ada yang aku lakuin kayak gitu. Terus sering ngobrol juga sama aktivis-aktivis perempuan mungkinnya bisa dibilang gitu, yang lebih tua, yang lebih duluan bergerak kayak gitu, dan termotivasi juga bahwa ya kita nggak bisa diem gitu, harus perjuangan itu nggak menunggu dan menunda gitu, kita harus rebut apa yang menjadi hak kita. Jadi ya udah gitu, go gitu, sama-sama kayak gitu sih. Oke, keren banget ya Teh Revi. Aku pernah lihat juga kalau nggak salah Teh Revi sering kayak ngadain kayak lagi bincang-bincang sama aktivis perempuan dari yang lain juga ya Teh. Aku juga lihat di Reswara tuh yang terakhir ada talk show atau apa tuh, live Instagram Teh, yang sama ada tuh aku lihat kemarin, soalnya banyak banget kan aku ngeliatin Reswara kayak wah keren banget nih, kayak bisa jadi platform juga buat teman-teman ya perempuan ya terutama untuk mengutarakan apa yang ingin mereka utarakan gitu. Dan selama ini kan kayak Teh Adel tadi bilang aduh kayak kependem, kayak takut mau ngomong ke siapa gitu, mungkin bisa lewat Reswara juga ya Teh. Boleh gabung aja. Oke, wah gabung Promosi aja sekalian. Oh boleh tuh Sivitas UPI buat kalian yang pengen gabung ke Reswara, boleh banget ya Teh. Boleh banget. Oke, itu kalau misalnya mau gabung ke Reswara itu emang ada open recruitment atau gimana Teh? Sebenarnya kan kita basisnya dari teman ya, dari kolektif, jadi emang nggak ada open recruitment yang bener-bener resmi gitu. Tapi kayaknya mudah-mudahan bulan depan sih mau gitu, kayak gitu. Dan mudah-mudahan lebih besar juga, nggak di UPI aja. Karena kan emang ruang aman buat perempuan khususnya di kampus kan memang jarang banget. Dan mudah-mudahan si Reswara ini bisa ya sebandung lah gitu ya. Kayak gitu. Amin ya Teh. Iya, jadi kan teman-teman perempuan yang luar sana yang
jadi korban kekerasan seksual atau jadi korban KDP, kekerasan dalam pacaran, KBGO dan yang lain, ya ada gitu ruang yang aman buat mereka curhat, buat mereka teradvokasi gitu sampai ke maksudnya sesuai dengan kebutuhan apa yang mereka inginkan kayak gitu, sesuai dengan kebutuhannya kayak gitu. Oke, semoga segera bisa ya Teh. Siapa tahu teman-teman Sivitas UPI ini juga kayaknya aku mau masuk Raswara deh. Aku mau keren biar kayak Teh Revi gitu kali. Aku ikut habis ini. Waduh, boleh banget ya. Teh Adel juga mau ikut ternyata. Boleh, ayo bareng-bareng. Keren banget. Oke. Mungkin aku mau nanya juga nih kayak pandangan teteh sekalian terkait pergerakan perempuan di masa modern ini gitu ya, dalam menuntut hak-hak perempuan yang mungkin belum terpenuhi gitu. Kira-kira gimana sih pandangan mungkin Teh Adel gitu? Kayak latar belakang munculnya pandangan tersebut tuh gimana? Kayak mungkin kan banyak ya sekarang kayak ya masih lah ada stereotip yang kayak enggak deh kayaknya perempuan jangan gini dulu. Nah, kalau misalnya pandangan Teh Adel sendiri gimana tuh? Setiap orang pasti personal ya, apa yang bikin mereka merasa kalau punya pandangan kayak gitu dan kenapa harus itu tuh diperjuangin. Kalau dari aku sendiri nih, mungkin nanti beda sama Teh Revi juga. Kalau aku dari aku sendiri tuh dari keluarga pertamanya. Dulu tuh aku pernah mengalami kekerasan seksual waktu aku SMP. Jadi detailnya mungkin gak akan aku ceritain, cuma itu di situ saat aku mencari perlindungan dari keluarga aku sendiri. Aku merasa kayak nggak dapat perlindungan, aku disalahin, aku dikatain kamu sih pakai baju dandannya kayak pembantu kayak gitu loh, makanya digituin gitu. Jadi aku merasa itu tuh seharusnya aku mendapat perlindungan, itu aku di situ sebagai korban, harusnya aku tuh terlindungi, aku dibela, tapi di situ malah aku tuh disalahkan gitu loh. Awalnya di situ pertamanya. Terus waktu aku kuliah nih, aku tuh sebenarnya awalnya nggak terlalu tahu apa itu feminisme waktu aku SMA. Baru pas kuliah karena aku kan ngambil sastra ya. Sastra Inggris itu ada fokus feminisme dan di situ aku belajar. Akhirnya aku belajarnya sebenarnya nggak lama sih, sekitar 2 tahun doang. Jadi di situ aku mendalami kayak feminisme tuh kayak gini. Oh, dari dulu tuh ternyata udah ada perjuangan kayak gini, bukan cuma sekarang doang gitu. Dari dulu tuh udah diperjuangin kayak gini-gini dan masalahnya tuh selalu beda setiap zaman gitu loh. Dan yang kita perjuangkan sekarang tuh kan lebih ke hak-hak terutama di publik, terus apa sih kayak hak suara perempuan yang masih dibungkam, yang masih ditekan kayak gitu. Terus terutama buat soal kekerasan seksual yang kayak gitu tuh masih gender basis banget gitu loh. Sekarang tuh kan perjuangannya beda banget sama yang dulu. Terus setelah dilihat-lihat, oh ini tuh harus gitu loh, harus diperjuangkan, harus diomongin gitu. Jadi kalau misalnya ditanya pandangannya dari mana atau gimana, mungkin kayak natural aja gitu, mulai dari personal problem dipelajari terus jadi kayak didalamin lagi kayak gitu. Oke. By the way, I'm so sorry to hear that ya Teh yang tadi. Aduh. It's okay. Semoga udah terlupakan gitu ya. Oke. Kalau BTW tadi kan Teh Ariel bilang kalau di sastra Inggris itu ada juga mata kuliah atau apa Teh tentang feminisme itu tadi? Oh iya, kalau untuk sastra Inggris, khusus sastra Inggris aja dia emang ada apa ya, kayak fokus studinya lagi gitu. Jadi di sana tuh aku dan teman-teman bisa pilih mau fokusnya tuh apa, dan aku ambil feminisme karena kebetulan aku tertarik di situ. Oke. Wah, keren tuh. Buat maru-maru yang mau masuk UPI boleh masuk. Iya, aku sering kayak Inggris. gitu, sering ngobrol di Instagram aku kayak kalian kalau misalnya tertarik sama feminisme bisa nih masuk sastra Inggris gitu, karena kalau sastra yang lain mungkin nggak nge-cover ya, karena feminisme itu banyaknya dibahasnya apa sih kayak studinya si jurnal akademisnya tuh banyaknya memang berbahasa Inggris kayak gitu. Oh iya benar. Jadi dikulik juga ya Teh di sastra Inggris. Luar biasa. Jadi selain kalian itu bisa menjadi seorang Kartini muda, kalian juga bisa pintar bahasa Inggris guys kalau masuk sastra Inggris. Makasih ya Teh Adel tadi. Kalau misalnya dari Teh Revi sendiri gimana Teh? Apa sih tadi pertanyaan? Oke, jadi kayak aku fokus nyimak gitu. Terlalu larut dalam ceritanya Teh Adel ya. Oke, kita ulang ya Teh. Mungkin gimana sih pandangannya Teh Revi sendiri terkait pergerakan perempuan di masa modern ini yang mungkin hak-hak mereka itu ada yang belum terpenuhi gitu. Kalau aku ya sebagai orang yang menganggap bahwa si feminis ini bukan hanya untuk perempuan tapi untuk semua orang gitu. Jadi walaupun memang aku perempuan dan aku mengalami ketidakadilan dan aku melawan ketertindasan ini, tapi aku lihat perempuan ini punya semacam punya peran untuk transformasi sosial juga gitu. Jadi kita perempuan bukan hanya memperjuangkan hak kita sebagai perempuan tapi memperjuangkan hak semua orang juga gitu, kayak gitu.
Karena contohnya ya mungkin kalau kita ngomongin penggusuran, kalau kita ngomongin ibu-ibu kendeng gitu ya, yang sengketa sama pabrik semen gitu. Aku lihat di sana perempuan yang paling dirugikan kayak gitu. Jadi sekarang bukan bagaimana perempuan memperjuangkan hak perempuan aja gitu, tapi kita harus kita sebagai perempuan kita memperjuangkan hak semua orang. Jadi feminis untuk semua orang. Kalau aku sih lebih gitu. Oh iya benar banget. Jadi emang kita harus berbuat baik sama semua orang juga ya Teh ya kan. Jadi udahlah buat semuanya aja biar damai gitu. Karena yang kita lawan patriarki gitu. Iya benar. Dan patriarki merugikan laki-laki juga, bukan hanya merugikan perempuan. Oke, makasih Teh Revi tadi ya, keren banget pendapatnya. Mungkin aku mau nanya juga nih, kalau misalnya di masa modern ini gitu, mungkin bukan sebagai seorang Teh Revi yang bergelut di organisasi dan juga bukan seorang Teh Adel yang bergelut sebagai content creator, tapi kayak sebagai seorang wanita aja gitu. Kira-kira apa sih yang sebenarnya bisa seorang wanita tuh lakukan untuk dirinya sendiri dan juga mungkin untuk orang lain di masa-masa seperti ini gitu. Kalau menurut Teh Adel gimana nih? Kayak, kayaknya kita sebagai perempuan harus gini gitu. Apa ya, wanita kalau misalnya kayak gitu tuh kayak ngebagi lagi nggak sih, laki-laki bisa kayak gini, perempuan bisa kayak gini. Biasanya aku kalau jawab kayak gitu aku selalu balikin lagi sih, laki-laki bisa apa, perempuan juga bisa kayak gitu kok. Misalnya kayak sekarang nih, laki-laki bisa memimpin, laki-laki bisa punya usaha yang kayak gini, laki-laki bisa bergerak bersuara di bidang ini, perempuan juga bisa. Cuma untuk saat ini yang bikin perempuan gak bisa itu biasanya karena mereka kurang dikasih lahan, kurang dikasih kayak kesempatan mereka untuk mengekspresikan apa ya, keahliannya, passionnya di bidang itu. Biasanya karena kayak gitu. Mungkin karena ada banyak perempuan yang pengen sebenarnya mereka itu bergerak di bidang yang itu gitu. Tapi karena mereka itu nggak dikasih gitu. Mungkin bisa sama keluarganya, bisa sama lingkungannya, bisa sama atasannya. Kalau misalnya menurut pengalaman teman-teman aku nih yang udah pada kerja, perlakuan perempuan dan juga karyawan perempuan dan karyawan laki-laki di tempat mereka kerja tuh dibedakan kayak gitu loh, kayak cepat promosi yang laki-laki. Kalau perempuan tuh mereka kalau misalnya mau promosi ditanya dulu nih, kamu ada rencana nikah nggak ke depannya, kamu ada rencana hamil nggak ke depannya. Jadi seolah-olah pernikahan dan kehamilan perempuan itu adalah sesuatu yang membuat perempuan itu tidak berkompetensi sekompeten laki-laki kayak gitu loh. Jadi yang kita perjuangkan tuh itunya gitu, haknya. Kita pengen membuka jalan yang sama gitu untuk laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ditanya apa yang bisa perempuan lakukan, banyak banget. Salah satunya yang Teh Revi lakukan ini membuat organisasi Reswara. Itu tuh banyak mengedukasi teman-teman lain soal hal-hal yang kayak gitu juga. Jadi teman-teman yang ternyata belum tahu bisa dengan tahu. Jadi kayak saling support, saling edukasi untuk saat ini kayak gitu. Oke, bener banget Teh. Bagus. Terima kasih ya Teh Adel. Kalau Teh Revi gimana nih? Kalau aku sekarang gitu, maksudnya enggak dalam si Reswara ini, enggak konsen sama Reswara ini. Menurutku aku pribadi, walaupun memang aku aku nggak menutup mata deh kalau aku sekarang di sini aku dengan privilege gitu, dengan hak istimewa. Dan ya saat aku sadar gitu, aku sebagai perempuan yang mempunyai hak istimewa, berarti gimana caranya hak istimewa aku bisa menguntungkan banyak orang. Itu sih sebenarnya simpelnya kayak gitu. Karena kan ngomongin perempuan penindasannya beda-beda. Contohnya mungkin perempuan dengan kulit berwarna itu lebih banyak gitu ya penindasannya kayak gitu. Terus perempuan-perempuan yang tidak bisa mengakses pendidikan, yaitu kan susah gitu ya untuk mengakses pendidikan. Jangankan untuk mengakses pendidikan gitu ya, untuk baca buku, untuk cari jurnal dan yang lain gitu ya. Ya mereka gimana caranya mereka cari uang saat mereka lapar ya mereka makan itu kan. Jadi ya mungkin aku sekarang walaupun memang aku nggak concern lagi di jaringan, di gerakan perempuan, ya aku akan memanfaatkan privilege aku, hak istimewa aku untuk bagaimana berguna untuk semua orang kayak gitu. Mulia sekali Teh Revi ini, benar-benar ya, keren nih. Oke, kalau gitu Teh Revi sama Teh Adel punya nggak sih saran atau solusi terkait permasalahan dalam pergerakan perempuan saat ini gitu? Kayak ya menurut Teh Adel gimana? Ada nggak sih saran atau solusi terkait hal-hal tersebut gitu? Saran kalau untuk solusi sih kayaknya kita semua juga sambil cari solusi, kita semua memperjuangkan hak yang sama, kita semua memperjuangkan hal yang sama kayak gitu. Kalau untuk saran sih untuk teman-teman jangan takut buat speak up, jangan takut buat
obrolin aja gitu hal-hal kayak gini. Jangan takut sama stigma yang ada di masyarakat, kayak kayak perempuan. Aku dulu waktu awal-awal speak up tuh aku dibilang sama orang-orang, perempuan kok ini banget sih, kayak terlalu vokal banget, perempuan kok hal-hal kayak gitu tuh ini baper banget kayak gitu. Nah, teman-teman, terutama teman-teman yang perempuan yang suka dapat stigma-stigma negatif dari patriarki, baperan lah, terus nggak boleh galak-galak lah kayak gitu. Menurut aku nggak usah dipikirin gitu. Kalau misalnya kalian merasa you're doing something right, then do it gitu. Kalau misalnya kamu merasa apa yang kamu lakukan itu benar dan menguntungkan banyak orang, just do it gitu, lakuin aja gitu. Itu untuk kepentingan semua orang juga kayak gitu. Oke, yang penting hal-hal yang dilakukannya baik gitu ya. Berani, kayak kalau misalnya di Indonesia itu ada kayak Najwa Shihab gitu ya. Iya. Itu kan ada Ibu Susi Pujiastuti juga berani gitu, menggulingkan ikan perahu gitu kan. Iya. Jadi emang harus berani. Jadilah perempuan yang berani. Oke. Dari Teh Adel, jadilah perempuan yang berani. Begitu Sivitas UPI. Oke, kalau dari Teh Revi sendiri nih, apa sih, ada nggak sih saran atau solusinya gitu? Solusinya sebenarnya bukan dari aku ya, mungkin dari buku yang aku baca gitu ya. Jadi Bell Hooks, bukunya Feminist for Everybody, feminis untuk semua orang. Jadi kan sekarang gitu ya di Indonesia khususnya banyak beberapa gerakan yang yang sangat membenci gerakan perempuan gitu ya. Kalau kita ngomongin RUU PKS pasti ada yang kontra RUU PKS juga kayak gitu. Dan kebanyakan orang salah mengartikan gerakan perempuan ini gitu, seolah-olah gerakan perempuan ini adalah gerakan yang membenci laki-laki gitu, padahal enggak gitu loh. Enggak loh gitu. Banyak maksudnya gerakan perempuan ini bukan hanya melulu perempuan, tapi untuk semua orang gitu, untuk semua masalah kayak gitu. Jadi ya pesannya menurut aku ya ayolah kita bersolidaritas, ayolah kita berjuang bersama gitu untuk kehidupan yang lebih baik. Karena ya kesetaraan dan kebebasan itu keniscayaan menurut aku, bukan sesuatu yang utopis, asalkan kita bisa bersama-sama melawan sebenarnya apa sih gitu musuh kita tuh siapa dan apa yang harus kita lawan kayak gitu. Kalau aku sih lebih kayak gitu ya. Oke. Thank you ya Teh Revi. Mungkin ini nih yang terakhir, ada nggak sih pesan yang mau disampaikan untuk para Sivitas UPI yang lagi denger podcast kita gitu? Mulai dari Teh Adel dulu boleh? Pesannya dalam apa nih? Apapun. Apapun. Dari Teh Adel untuk Sivitas UPI gitu. Mungkin mengutip tadi yang udah aku bilang, jadilah perempuan yang berani, terutama buat teman-teman yang perempuan ya. Terus buat semuanya, aku mengutip yang tadi Teh Revi bilang aja, kita bangun lagi solidaritasnya, karena kita tahu siapa yang harus kita perjuangkan, apa yang harus kita perjuangkan, apa yang harus kita lawan kayak gitu. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menimbun. Jadi kayak banyak nih kayak perempuan menjatuhkan perempuan lain. Jadi jangan saling menjatuhkan, kita bangun lagi solidaritas kita kayak gitu. Oke, luar biasa ya Teh Adel. Kita harus tetap berani dan meningkatkan solidaritas kita. Kalau Teh Revi gimana? Pesan-pesan apa yang akan disampaikan kepada para Sivitas UPI nih? Pesannya menurut aku sih bentar. Merdeka adalah bebas dari diskriminasi dan kekerasan seksual, itu sih. Jadi diskriminasi dari segi apapun, relasi apapun, kekerasan seksual, perempuan, laki-laki atau gender yang lainnya. Jadi ya menurut aku ya semua orang juga berhak untuk merdeka gitu, berhak untuk terbebas dari diskriminasi dan kekerasan seksual. Itu hal yang niscaya yang harus didapatkan oleh semua orang. Oke, luar biasa. Kalau gitu tadi udah ada nih quotes dari Teh Adel dan Teh Revi. Sekarang aku mau menyampaikan kata-kata yang dulu pernah dicanangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Beliau pernah berkata bahwa banyak hal yang dapat menjatuhkanmu, tapi sesungguhnya hal yang dapat membuatmu jatuh adalah dirimu sendiri. So, buat Sivitas UPI dimanapun kalian berada, seperti yang dikatakan oleh Teh Revi tadi, tetap harus berbuat baik kepada semua orang gitu ya semuanya. Jadi karena sesungguhnya berbuat baik itu bisa membuat hal itu menjadi lebih indah untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Betul, terima kasih banyak ini Tete udah menyempatkan hadir dan juga sharing-sharing sama aku dan juga Sivitas UPI yang nonton. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain waktu gitu. Sukses terus ya Teh ke depannya. Dan juga aku juga akan mengucapkan terima kasih banyak kepada para Sivitas UPI yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di bibir selanjutnya, bincang-bincang ringan yang tentunya dapat membuat hari kalian menyenangkan. See you on the next episode.